bareng makan siang. Ya hanya sekedar itu paling lah ya, paling hanya sekedar itu. Nah, berkembangnya SDM ini dalam organisasi sosial itu biasanya satu otodidak, dalam kisah kita sebut gitu ya, di LPIM. LPIM ada nggak sih mengadakan training desain? Setahu saya nggak ada. Setahu saya nggak ada gitu ya. Orang-orang yang masuk ke dalam LPIM itu biasanya orang-orang yang natural saja berkembang skill desainnya gitu ya. Kalau LPIM mungkin ada ini ya, atau ini ya SKI, seperti organisasi intrakampus, Rohis misalkan. Mereka biasanya jarang mengadakan agenda training desainer, jarang sekali. Bahkan mereka-mereka yang menjadi pendesainer dari organisasi kerohanian Islam itu biasanya tidak melalui pelatihan-pelatihan macam-macam gitu ya. Mereka hanya tekun aja belajar sendiri secara otodidak, akhirnya mereka punya keahlian desain gitu. Selanjutnya mereka diasah oleh jam terbangnya. Mas, ini butuh pamflet sehari 3 atau seminggu 3 misalkan. Akhirnya dia membuat tuh. Oh, Mas Iqbal ketawa kayaknya pernah mengalami ini untuk membuatkan pamflet atau apa gitu ya. Dibuatkan tuh. Karena seiring jam terbang gitu ya, yang tadinya cuma bisa sehari satu, dia akhirnya bisa sehari 3, sehari 4. Bahkan kalau ngerjain desain gitu ya, sehari 2 itu dia pusing gitu. Oh, nggak ada lagi gitu. Padahal dia sudah siap-siap bisa 5 dalam sehari gitu. Ada orang-orang yang mungkin seperti itu karena sudah dikasih beban berat tiba-tiba dikasih cuma secuil semut gitu ya bebannya, maka dia akan merasa kekurangan gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak tahu untuk mengelola SDM ini, dia akan mencari sesuatu yang lain untuk bisa membuat skill-nya bertambah lagi gitu. Seringkali seperti itu. Berikutnya adalah adaptasi gitu. Adaptasi dengan organisasi sosial itu. Kemampuan dia untuk beradaptasi dengan ritme organisasi sosial itu biasanya akan membuat SDM ini betah di dalam organisasi sosial tersebut. Seringkali di dalam organisasi SDM itu tidak betah karena mereka itu tidak adaptif terhadap ritme kerja organisasi sosial. Organisasi sosial itu berbeda dengan organisasi bisnis yang mereka itu punya jadwal rapat yang mungkin rutin gitu ya. Yang mereka itu punya apa istilahnya, target yang rutin per minggu harus berapa, per hari harus gimana, per bulan harus seperti apa gitu. Organisasi sosial tidak seperti itu semuanya. Kalau dilakukan seperti itu terkadang malah bosen sendiri SDM-nya gitu ya. Maka untuk mempertahankan SDM ini, gimana caranya kita bisa membuat lingkungan yang membuat SDM itu adaptif terhadap ritme kerja yang ada pada organisasi sosial gitu. Itu ya alur pengembangan secara umumnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silahkan di alur pengembangan ini. Saya hitung sampai 10 kalau sekarang. Tadi kan sampai 5 ya. Oke. 8, 9, 10. Oke, tidak ada berarti ya. Lanjut Mas Iqbal. Berikutnya yaitu presentasinya di lagi Mas Iqbal. Pindah lagi. Next. Oke, pembentukan komitmen. Selanjutnya pembentukan komitmen. Ini yang mungkin akan menjadi panjang sebenarnya. Setelahnya dulu deh Mas Iqbal, karena kita akan membahas ini lebih panjang. Bisa jadi gitu ya. Oke, ini dulu ya. Ini dulu. Pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan gitu ya. Setiap organisasi itu pasti punya pengambil kebijakan atau pengambil keputusan atau yang membuat policy gitu ya, yang membuat sebuah kebijakan itu. Kita bisa sebut kalau dalam sebuah keorganisasian olahraga ada yang namanya coach gitu. Coach ini punya eh, peran sebagai pengambil keputusan untuk melakukan strategi apa yang akan diturunkan ke dalam lapangan. Siapa-siapa saja orang-orang yang akan diturunkan dengan strategi formasi berapa, dia akan mencoba untuk memenangkan pertandingan dan segala macamnya itu. Termasuk organisasi. Organisasi juga layaknya sebuah struktur dalam entah itu permainan, entah itu strategi
strategi dalam peperangan, entah itu strategi dalam sebuah olahraga, itu pun sama gitu ya. Organisasi bisnis ini punya cenderung ya, bukan berarti saya ini semua bisnis ternyata totaliter ya, cenderung lebih totaliter. Maksudnya adalah leader oriented atau shareholder yang berperan penting di dalam organisasi itu biasanya ya pemegang saham, dewan direksinya, kemudian posisi C, C itu maksudnya chief-nya gitu ya, ada chief executive officer, ada chief fund finansial ya, finance officer, ada lagi CMO, ada lagi banyak kok, CFO tadi sudah, CXO ada lagi yang membuat dengan CXO, Chief Expert Officer itu juga ada gitu ya. Nah, jadi bermacam-macam sekali posisi-posisi yang menjadi pengambil kebijakan gitu ya. Tetapi secara umum yang mengambil kebijakan itu adalah dewan direksinya dan juga pada saat rapat umum pemegang saham atau RUPS gitu ya. Bagi teman-teman yang pernah berinvestasi gitu ya, biasanya kan diajak tuh dalam forum-forum RUPS. Nah, teman-teman akan tahu. Tapi biasanya seperti itu sudah dibahas dulu dalam dewan direksi atau forum pimpinan dulu gitu ya di sana. Di sana totaliter, pengelolaan cara pemecatan SDM yaitu terserah pemimpinannya gitu ya. Misalkan nggak seneng hanya karena nggak seneng gitu ya, karena nggak seneng bisa dipecat ya bisa aja gitu. Sah-sah saja kalau dalam organisasi bisnis gitu. Hanya karena targetnya tidak tercapai dalam 1 bulan itu dipecat, ya nggak masalah karena itu sudah ada dalam ini ya pencatatan kontrak gitu ya. Dia mencuri di dalam organisasi bisnis gitu ya, bisa langsung dipecat gitu sesuai dengan aturan yang ada pada organisasi bisnis itu. Sedangkan organisasi sosial ini lebih egaliter. Apa yang dimaksud egaliter? Egaliter itu member oriented gitu ya. Jadi semua hal itu dilakukan secara musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan di media, yang menyelesaikan pada media, yang menyelesaikan pada bab SDM ada bab SDM, yang menyelesaikan pada bab kalau mungkin kerohanian itu ada bab syiarnya, yang masalah jaringan ada bab humas dan jaringan dan segala macamnya itu. Ya pada bab minat bakat juga sama di minat bakat itu. Secara umum juga arahan organisasi tertinggi biasanya ada pada musyawarah besar atau musyawarah anggota gitu ya. Itu yang terjadi pada organisasi sosial gitu. Nah, inilah kebijakan pengambilan keputusan. Nah, jangan sampai dua ini terbalik gitu ya. Organisasi bisnis semua karyawan diminta jajak pendapat gitu. Nggak selesai-selesai gitu rapatnya. Nggak efektif gitu. Beda dengan organisasi sosial gitu ya. Organisasi sosial bisa jadi rapatnya itu bisa seharian tuh. Hanya untuk membahas satu redaksi saja gitu ya. Kadang-kadang butuh waktu sekian jam gitu. Untuk membahas satu kalimat yang kita tahu sebenarnya maksudnya sama gitu ya. Mereka membahas bermacam-macam, berputar-putar, akhirnya menemui itu. Nah, kalau hal itu jadi organisasi bisnis, pimpinannya sudah mengatakan ini, ya wis semuanya sudah diam gitu. Oke, siap, dilaksanakan. Itu saja. Kalau di sosial enggak lah, enggak gitu ya. Ada satu saja orang yang ribet gitu ya. Organisasi itu bisa jadi ribet gitu. Sepakat? Tidak. Satu orang bilang tidak gitu. Maka dia harus difasilitasi. Kalau tidak, maka dia kita itu menciderai forum musyawarah itu. Wah, apa sih disekap tiba-tiba di belakang gitu ya. Nah, itu kan nggak mungkin terjadi pada organisasi sosial gitu. Organisasi bisnis ada yang nggak ini, dikeluarin dia bisa gitu ya sama pimpinannya gitu, misalkan. Nah, seperti itu ya, itu yang terjadi pada pengambilan keputusan. Balik ke yang sebelumnya Mas Iqbal. Ada yang ditanyakan nggak? Monggo kalau ada yang tanyakan pada bab pengambilan keputusan ini atau kebijakan. Teman-teman. Saya menjelaskannya terlalu cepat atau enggak? Saya takutnya waktunya terlalu pendek ya. Enggak terlalu cepat ya, bisa dipahami lah ya. Bisa. Oke, lanjut ke berikutnya saja kalau nggak ada yang bertanya. Saya juga ada. ada. Ya, Mas. Ada. Previous.
Oke. Bisa dipahami. Ya, nggak apa-apa. Makasih. Kalau tidak bisa dipahami juga nggak apa-apa, karena tujuan saya juga ingin membuat teman-teman bingung kok. Ya, kalau bingung kan jadi berpikir gitu ya. Oke. Selanjutnya Oke. adalah pembentukan komitmen. Pembentukan komitmen. Ini nih yang paling menurut saya paling penting di dalam ini ya. Eh, yang nanti perbedaan paling jelasnya pembentukan komitmen itu ada pada dua hal ini. Satu KPI, satunya maksudnya ini adalah ideologi gitu ya. Ideologi yang diberikan dalam organisasi itu. Yang pertama, organisasi bisnis itu membuat SDM-nya itu taat terhadap aturan. Itu organisasi bisnis. Jadi kalau karyawan nggak taat, pecat saja gitu. Karyawan nggak outputnya pecat gitu ya. Nah, dipecat atau lanjutnya itu yang menentukan adalah organisasi bisnis tersebut gitu. Itu bedanya ya. Sedangkan organisasi sosial saya jarang menemukan ada pimpinan organisasi sosial yang mengeluarkan anggotanya gitu ya, yang mengeluarkan anggotanya. Pun kalau ada biasanya adalah permasalahan yang sangat besar gitu, sangat berat yang menyelisihi atasnya ya, social value-nya. Social value-nya itu diselisihi gitu. Oke. Ketaatnya terhadap apa? Terhadap corporate culture gitu ya. Apa sih corporate culture? Biasanya ini adalah warna yang ingin dibentuk, warna yang ingin diberikan dalam sebuah organisasi bisnis. Kita bisa sebut misalkan teman-teman kalau dengar Unilever gitu ya. Apa yang teman-teman ini ya bayangkan gitu? Unilever. Sabun, Mas. Apa? Sabun. Sabun gitu ya. Ada yang sikat gigi, ada yang a big company, yes, betul, a big company gitu ya. Ada lagi Unilever yang teman-teman ini ya, ada yang sampai sekarang masih berpikiran Israel, Yahudi, dan segala macamnya harus kita boikot gitu ya misalkan. Oh nggak apa-apa kalau teman-teman mau boikot gitu ya. Teman-teman nggak pakai sabunnya, nggak pakai sikat giginya, nggak pakai pasta giginya, macam-macam gitu ya. Oke, tadi ya terakhir adalah a big company gitu. Yang membuat mereka big itu apa sih? Salah satu kuncinya adalah corporate culture gitu ya. Nah, di corporate culture ini itu yang membedakan satu dengan yang lainnya. Contoh, teman-teman kalau ke Pertamina, saya pernah berada di Pertamina, menangani SDM yang ada di sana di Pertamina itu. Mereka itu punya ini ya di auditnya biasanya oleh beberapa organisasi rekanan, organisasi pihak ketiga. Biasanya itu oleh kalau teman-teman tahu ya TUFLAN, TUF gitu ya biasanya. TUF itu adalah salah satu organisasi yang mengaudit eh, keberhasilan sebuah SPBU untuk mencapai target dari sekian aspek. Beberapa aspek yang utama adalah SDM-nya. SDM ini ada yang sangat penting. Misalkan kalau teman-teman setiap ke SPBU pasti dikasih salam gitu ya. Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum dan segala macamnya. Itu adalah SOP-nya. Kalau ada pemain yang nggak kayak gitu, terutama pada saat di audit gitu ya ketahuan nggak kayak gitu, nggak lolos. Salam itu adalah yang sangat paling penting gitu ya. Satu saja salam tidak tersampaikan pada saat audit dilakukan, maka SPBU ini hampir dipastikan dia tidak lolos audit. Nah, ini adalah corporate culture gitu ya. Teman-teman misalkan ke Alfamart gitu ya, ini sebut-sebut terus tapi nggak ada masuk sponsor nggak masalah ya LPIM ya. Kita hanya ingin membuat analoginya menjadi nyata gitu di depan mata teman-teman gitu. Kalau kita ke Alfamart, ke Indomart gitu ya dan segala macamnya, teman-teman pasti akan menemukan sapaan itu. Dan itu wajib gitu ya. Itu wajib dilakukan. AMRT, apa itu? Alfamart maksudnya untuk menyebutkannya ya. Ya udah AMRT sama IMRT berarti kayak gitu. Nah, dua perusahaan retail
yang menjamur saat ini dengan sekian banyak outlet retailnya itu, hampir semua pengelolaan SDM-nya itu sama corporate culture-nya, harus menyapa customer. Di akhirnya harus mengucapkan terima kasih. Dua aspek ini tidak dilakukan dengan baik, maka bisa jadi nanti SDM-nya akan dipecat gitu dari karena apa? Itu adalah corporate culture-nya. Corporate culture ini harus dilakukan terus-terusan gitu ya. Ada lagi yang eh, mungkin pada bab disiplin gitu ya, pada bab yang lainnya gitu. Teman-teman nanti akan bisa menemukan kalau teman-teman mungkin sudah berada pada dunia kerja gitu ya. Oh, ternyata seperti ini toh Pertamina gitu ya. Mereka punya corporate culture sendiri gitu. Oh, seperti ini toh Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Wah, sebut nama lagi nggak masalah gitu ya. Kalau nanti mau jadi sponsor LPM juga nggak masalah gitu ya. Berapa 0,0001%-nya labanya Pertamina itu sudah bisa menghidupi LPM bertahun-tahun gitu kok. Kalau dapat. Oke, selanjutnya adalah corporate culture ini apa sih turunannya gitu ya. Ternyata diturunkan mereka tuh punya satu, ada visi misi, yang kedua ada strukturisasi, yang ketiga ada job deskripsi, yang keempat ini yang ini ya KPI. Apa itu KPI? KPI itu adalah Key Performance Indicator atau indikator gitu ya. Apa sih itu artinya indikator? Eh, ini ya, singkatnya gini lah, singkatnya ini adalah salah satu satuan yang membuat karyawan ini dinilai bagus tidaknya. Acuannya dari mana? Acuannya dari job deskripsi gitu ya, deskripsi. Acuannya dari sana. Contoh bisnis menjadi seorang sales ya di perusahaan manapun gitu. Mereka itu biasanya satu punya gaji pokok, yang kedua ada bonus. Gaji pokok itu mereka dapatkan berapapun pencapaiannya. Yang kedua bonus itu mereka dapatkan kalau sampai target. Target ini masuk ke dalam job deskripsi itu ya. Di dalam target ini yang menentukan SDM ini akan berlanjut atau enggak. Sales ini berkapasitas atau enggak berjualan gitu intinya. Nah, kemudian muncul yang namanya KPI itu. KPI-nya misalkan sales ini akan kita pertahankan minimal dengan penjualan satu bulan itu mencapai 30 pieces produk dapur misalkan. Beda dengan mobil misalkan. Jangan sampai disamakan gitu ya. Satu produk barangnya harganya beda, kita samakan gitu ya. Pokoknya kamu harus bisa satu bulan menjual 30 mobil. Wah, bunek tuh sales mobil. Satu bulan 30, satu hari satu. Nemu satu hari, nemu 5 hari satu orang, satu minggu satu aja udah pekerjaan yang luar biasa tuh sales tuh. Gitu. Apalagi ini harus menemukan 30 gitu ya. Misalkan pada ini. Tapi kalau yang besar biasanya mereka pasti punya lebih besar lagi capaiannya gitu ya. Kalau pengen besar ya bisa lebih banyak lagi yang didapetin gitu. Nah, kemampuan perusahaan untuk membuat KPI ini itu yang akan menentukan SDM ini akan berkembang dan menyelaraskan dengan tujuan organisasi bisnis ini atau enggak gitu. Semakin kita punya KPI yang rinci, yang jelas untuk menentukan bonusnya seperti apa, untuk menentukan kompetensi mereka akan menaik atau enggak dengan KPI ini, akan semakin membuat perusahaan ini semakin besar, akan semakin membuat SDM ini juga punya peran penting dalam sebuah organisasi bisnis ini. Biasanya KPI, job desk, strukturisasi dan segala macam ini berada pada sebuah memorandum of understanding atau kita sebut MOU atau dalam pekerjaan biasa kita sebut sebagai kontrak kerja. Itu yang biasanya umum kita dengarkan pada organisasi bisnis gitu ya. Nah, organisasi bisnis ini punya kontrak kerja, tujuannya apa sih? Untuk lagi-lagi mengevaluasi KPI. Dengan KPI itu, mereka bisa jadi lanjut, mereka bisa jadi didepak oleh perusahaan gitu. Jadi pimpinan di perusahaan organisasi bisnis tidak susah-susah sebenarnya kalau ingin memecat. Lihat saja mereka pada capaian KPI-nya. Kalau KPI mereka bagus, ya bagus itu. Contoh untuk memecat manajer ini ya, manajer apa? Marketing misalkan.
Targetnya mereka apa? Penjualan. Kalau penjualan mereka omsetnya di atas sekian, omset itu nggak terlalu ini ya, tapi biasanya jadiin ini sih, labanya misalkan, eee, laba kotornya sekian ratus juta atau miliar gitu ya, sekian ratus juta atau miliar, mereka bertahan. Kalau enggak didepak tuh, manajer marketingnya gitu, atau staf marketingnya. Nah, kemampuan evaluasi itu yang salah sebenarnya siapa sih? Yang salah sebenarnya pimpinannya atau bawah-bawahannya gitu ya. Biasanya akan ini tuh mengalur tuh dari mulai bawahannya, kalau atasannya nggak bisa memecat bawahannya, biasanya atasannya yang dipecat gitu. Karena atasannya nggak tahu kesalahannya terjadi pada siapa tuh. Nah, jadi seorang pimpinan harus mengetahui itu KPI masing-masing bawahan-bawahannya untuk mengetahui sebenarnya yang nggak berjalan efektif itu mana, yang harus kita ganti itu yang mana, yang harus kita lanjutkan itu yang mana. Jangan sampai yang salah kita sendiri, malah kita mecat-mecat orang gitu. Orangnya diganti siapapun akan sama aja gitu, karena yang salah itu kita. Kita itu nggak paham KPI ternyata gitu. Nah itu ya, itu yang harus dilakukan organisasi bisnis. Berbeda dengan organisasi sosial. Organisasi sosial itu yang membentuk adalah kesadaran. Yang harus dibentuk oleh organisasi sosial itu adalah kesadaran. Kesadaran itu muncul dari mana? Kesadaran itu muncul dari social organization value. Nah, nilai sosial organisasi ini yang menjadikan sebuah organisasi itu disegani oleh anggotanya. Dia itu senang gitu. Contoh relawan-relawan bencana gitu ya. Dia akan senang kalau terjun langsung gitu ya untuk menangani ini. Tiba-tiba pas ada banjir malah disuruh untuk ke ini, disuruh untuk bukan berteduh apa, disuruh untuk ngungsi, ikut ngungsi gitu ya. Padahal mereka pengen mengevakuasi tuh. Mereka pengen mengevakuasi. Apa bedanya mereka menjadi seorang relawan sosial dengan mereka sebagai korban? Disamakan ternyata. Akhirnya mereka, ngapain sih jadi relawan ini? Kok kayaknya kita malah posisinya memberatkan warga ya, bukan malah menolong gitu. Sama warganya dikasih makan, sama warganya di macem-macemin gitu ya, dikasih perlakuan yang baik. Tapi ternyata tidak memberikan kontribusi apapun misalkan. Berarti ada yang salah nih dalam sebuah organisasi tersebut. Ada social value yang tidak berjalan di sana gitu. Nah, kalau tadi ada KPI, bedanya dalam organisasi sosial itu biasanya nggak ada KPI. Kok nggak ada KPI, Mas? Apakah iya ya, seorang akan dipecat oleh organisasi sosial? Kan tidak mungkin. Lagi-lagi yang tadi saya sampaikan, orang sudah ada di dalam itu untuk berkontribusi, untuk niat ingin membesarkan organisasi saja, kita sudah berbangga gitu ya. Ada orang ternyata pengen ikut dalam organisasi, pengen membesarkan organisasi itu gitu. Asalkan mereka punya satu yang namanya komitmen, kalau mereka punya komitmen gitu ya dalam organisasi, mereka biasanya akan eksis tuh. Mereka akan jadi pribadi yang loyal, mereka akan jadi apapun itu ya. Gosip apapun yang ada pada luaran sana gitu ya terhadap organisasi, mereka itu kalau sudah komit itu luar biasa gitu ya. Ibaratnya kalau inilah, eee, kalau kita sebut sebagai kerbau gitu ya, kalau komitmennya sudah ada itu kayak, dia itu apa ya, tarik hidungnya gitu ya, tarik hidungnya tuh. Kerbau kalau tarik hidungnya kan nggak bisa apa-apa kecuali maju ya, ya maju aja gitu. Dia akan ada terus di situ gitu. Karena apa? Dia dibentuk, dia tahu visi misinya, dia tahu posisi dalam struktur itu sebagai apa, dia tahu job desk-nya dia sebagai apa di sana, dia tahu social value dalam organisasi itu, maka komitmennya itu akan terbentuk gitu. Untuk membentuk komitmen ini yang perlu untuk kita bahas dalam organisasi sosial gitu ya. Ada beberapa teori yang mungkin bagus itu ya, tapi kalau saya menyoroti ada eee, buku yang bagus itu ya, dan saya sangat senang membahas itu, ada pada salah satu buku yang ininya risalah pergerakan gitu ya. Di situ ada cara-cara membentuk komitmen tuh dalam sebuah organisasi. Nah, teman-teman nanti bisa baca membentuk sebuah komitmen seseorang dalam organisasi gitu. Apa sih yang disebut komitmen itu? Komitmen itu ya sesuatu yang membuat daerah perut ke atas merasa hidup. Itu komitmen. Kalau tadi organisasi bisnis itu biasanya organisasi bisnis itu tujuannya apa sih?
yang membuat kepuasan dari perut ke bawah gitu ya. Mereka kenyang, kemudian mereka melakukan aktivitas yang bisa membuat mereka pergi-pergi kemana-mana, senang-senang, happy-happy gitu ya. Emosional mereka itu merasa aman, mereka merasa tentram dan segala macamnya itu, mereka akan bisa terus berada pada organisasi bisnis gitu. Sementara kalau komitmen ini, mereka itu ada pada, ini ya, jalur ideologis biasanya, komitmen itu kan. Kalau organisasi ini masih berada pada jalurnya, amal ya amal gitu ya, bergerak pada bidang sosial ya sosial gitu. Jangan sampai sosial dibisniskan. Ini nih, nah biasanya dia akan nggak nyaman kalau ada sesuatu yang berubah pada social value-nya. Berikutnya adalah mereka itu akan bisa jadi bertahan dengan ideologi mereka atau keluar karena masalahnya ada dua biasanya ya, yaitu pemikiran yang tidak jelas, ideologinya nggak jelas tuh ada dalam organisasi sosial itu, akhirnya dia keluar. Yang kedua ada pada ini ya, dia itu pengen menggebu-gebu menjadi seseorang di dalam organisasi itu. Permasalahan SDM di dalam organisasi sosial biasanya ada dua itu. Satu, pemikirannya yang nggak jelas, pemikirannya subhat gitu ya. Yang kedua adalah syahwatnya ini, nafsunya itu dia pengen punya posisi ini dalam organisasi, dia pengen punya ini dan punya itu dan segala macamnya. Nah, biasanya dua ini bisa membuat dia itu keluar secara pribadi maupun dikeluarkan kalau sudah keterlaluan banget. Nah, 4 aspek ini yang bisa kita coba bahas lebih lanjut gitu ya dalam sebuah pengelolaan manajerial sumber daya manusia. Mungkin itu ya untuk gambarannya. Apa ada yang tanyakan? Monggo silakan, sudah lewat kayaknya saya. Monggo silakan. Buat teman-teman yang ingin bertanya disilahkan. Halo. Oke, ada mboten? Belum ada kayaknya, Mas. Oke, kalau nggak kita ke konklusi aja ya langsung ya. Slide berikutnya Mas Iqbal. Next. Ya. Satunya lagi itu kan sudah kita bahas. Konklusi. Nah, konklusinya adalah satu, organisasi baik bisnis ataupun sosial ke depan mau jadi seperti apa itu sangat ditentukan oleh SDM di dalamnya. Jadi organisasi buruk kalau ditangani sama SDM yang baik, lama-kelamaan ya akan membaik gitu organisasinya. Sebaliknya kalau organisasi yang baik, yang sudah gede, atau yang punya reputasi apapun gitu ya, ya kalau SDM-nya itu kurang baik, SDM-nya itu buruk, pengelolaan SDM-nya itu jelek gitu ya, maka musuhnya itu waktu gitu. Lama-kelamaan dia pasti akan musnah nih organisasi ini. Nah, kunci dari eksistensi organisasi antara lain yang paling penting adalah manajemen sumber daya manusianya. Semakin bagus sumber daya manusia itu akan semakin baik berkembangnya sebuah organisasi itu. Oke, lanjut Mas Iqbal. Terakhir uh, uh, beberapa ini saya dasari dari sebuah ayat yang ada di sini ya, yaitu Ar-Ra'd ayat 11, surat ke-13 ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, termasuk dalam sebuah organisasi. Kalau tafsirnya silahkan dibaca gitu ya. Kalau saya lebih memandang kepada
kepada ini ya, dari ini saya kemudian terinspirasi gitu ya. Ya iya, kalau kita ingin baik, kuncinya ada pada diri kita sendiri gitu ya. Masing-masing SDM itu harus punya tekad untuk memperbaiki ke depan. LPM pun sama gitu saya pikir, atau organisasi yang teman-teman hidupi lainnya gitu ya, akan sama gitu. Kalau orang-orang di dalamnya itu pengen ada sebuah perubahan yang lebih baik keadaannya, maka yang dilakukan oleh SDM tersebut melakukan sesuatu yang dapat mengubahnya, melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka itu jauh lebih baik ke depannya. Kuncinya ada pada tangan mereka sendiri gitu ya, selain pada kehendak Allah gitu ya. Tapi ikhtiar mereka itu sangat menentukan gitu. Nah, SDM yang punya komitmen dalam membentuk sebuah organisasi yang besar, maka insya Allah akan sangat membantu pertumbuhan dari organisasi itu. Sekian mungkin dari saya. Eh, Slide lagi, Mas Iqbal. Satu lagi terakhir. Nah, ini terkait saya gitu ya. Saya pernah di HRD sebuah SPBU yang ada di Munggur, kalau teman-teman tahu, menangani sekitar 20 lebih orang. Kemudian sekarang saya menjadi seorang CEO pada ini ya, UKM lah, UMKM di Gima Indonesia yang ada di Jogja. Kalau teman-teman pengen nyari medianya, di situ ada blog saya, ada YouTube, ada Facebook, Instagram, dan lain-lain. Teman-teman bisa ini ya, untuk sekedar sharing mungkin gitu. Kalau ada yang mau ngajak badminton, sepak bola, atau futsal, oke, saya juga mau gitu ya, silakan. Atau mau gabung setiap Sabtu sore, silakan juga bisa. Atau Ahad pagi kadang juga ada futsal bersama gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam ini warahmatullahi sebelumnya kita buka sesi tanya jawab juga ya Mas ya. Apa ya? Monggo. Buat teman-teman yang ingin bertanya, tadi sudah dipaparkan banyak ya oleh Mas Muri Yasin, yaitu bagaimana cara mengembangkan SDM gitu ya. Itu menarik gitu ya, bahwa ternyata kita perlu ada dua sisi, ada dua point of view. Yang satu point of view organisasi bisnis gitu ya, dan juga yang satu organisasi sosial gitu ya. Nah, LPIM di mana nih? Bisa bisnis, bisa sosial ya, tapi mungkin lebih ke dalam sosial gitu ya. Mungkin nanti Mas Adi bisa lebih banyak. Oke, teman-teman, boleh yang ingin bertanya gitu ya, boleh yang ingin menyampaikan undang-undangnya gitu di SDM mungkin, dan lain sebagainya itu dipersilahkan teman-teman. Belum adakah dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada saya tanya aja ya. Saya aja yang tanya. Ada itu loh, Iqbal, Ada. Uus, Oh, di chat ya. Uus sama Risa. Oke, ada dua nih Mas pertanyaan ya. Yang pertama Oke, siap. saya hendak bertanya di kolom chat ya. Saya hendak Boleh. bertanya dalam manajemen SDM, dalam posisi organisasi bisnis, bagaimana kita mengevaluasi pada tahap orientasi dan alur pengembangannya. Terus ada Mbak Risa ini, bagaimana cara menggerakkan SDM di masa pandemi gitu ya. Mungkin pertanyaannya Mbak Risa lebih ke sosial gitu ya Mas, karena kalau di bisnis ya nggak gerak ya cat gitu ya, atau gimana gitu. Oke, monggo Mas Yasin, silahkan. Oke. Yang pertama, orientasi dan alur pengembangan. Sebenarnya 4 aspek yang saya bahas ini semuanya kan saling bertaut ya. Semuanya saling bertaut gitu. Jadi kalau teman-teman itu ingin menjadikan sebuah organisasi ini punya orientasi dan juga punya alur pengembangan yang bagus, yang keren gitu ya, maka yang harus teman-teman lakukan, punya garis yang jelas gitu organisasi itu. Tujuannya apa nih organisasi ini dibentuk?
Jangan sampai teman-teman itu nggak punya tujuan bisnis gitu ya. Bisnis itu tujuannya apa sih? Jangan sampai teman-teman bisnis itu tujuannya uang gitu ya. Nah, orientasi yang salah terkadang kayak gitu. Bisnis adalah tujuannya uang gitu. Uang itu adalah sarana saja gitu. Dengan uang itu kita bisa bikin pondok pesantren, dengan uang itu kita bisa bikin masjid, dengan uang itu kita bisa bikin rumah Quran, dengan uang itu kita bisa nyumbang sedekah yang banyak gitu ya untuk teman-teman yang ada di Palestina dan segala macamnya gitu ya. Untuk lagi-lagi tujuannya adalah untuk akhirat gitu ya. Lagi-lagi kita buat apa sih bisnis banyak duit kalau ternyata sosial kita itu uh, kurang baik gitu. Tujuannya kan ke sana gitu ya. Jadi apa sih tujuan dari bisnis itu? Jangan sampai kita bersepakat dalam sebuah bisnis yang orientasinya hanya uang, uang, dan uang gitu. Rugilah kita hanya sekedar itu saja gitu ya. Untuk bisnis, kita menghidupi banyak karyawan, ternyata kita itu menjadi hambanya uang gitu. Buat apa? Itu yang organisasi bisnis. Organisasi sosial pun sama gitu. Tujuannya apa nih organisasi sosial ini dibentuk? Kalau tujuannya untuk satu berdakwah misalkan tujuannya adalah untuk dakwah gitu ya, maka getollah pada agenda dakwah itu. Jangan sampai tiba-tiba dakwah dimarketisasi agendanya untuk kebutuhan hal-hal yang sifatnya di luar itu. Misalkan ternyata untuk popularitas diri, misalkan untuk apa dan segala macamnya itu. Itu ternyata ini asalkan popularitas diri itu ada tujuan atau ada menjadi sebuah capaian di dalam organisasi sosial itu, berarti itu masih sejalan. Kalau tidak, berarti tidak sejalan gitu. Contoh, membuat sebuah penokohan dalam organisasi itu penting atau enggak? Kalau dianggap penting, dilakukan sesuai dengan jalur organisasi. Kalau organisasi itu nggak penting, kok orang ini pengennya noko-noko terus nih, berarti ada sesuatu yang salah nih dari orang ini, perlu diorientasi lagi, ada orientasi lagi gitu ya. Kalau sudah jelas ininya, karena tujuan sama organisasi ini ya, tujuannya itu tiga. Satu, membuat sesuatu yang terukur. Kedua, membuat sesuatu yang terstruktur. Yang ketiga, membuat sesuatu yang teratur. Tiga ini aja. Kalau organisasi terukur, tujuannya itu jelas, alat ukurnya untuk mencapai sebuah keberhasilan itu jelas, indikator pencapaiannya itu baik kualitatif maupun kuantitatifnya itu dilakukan dengan baik, keterukurannya lagi-lagi jelas gitu ya. Ada ukuran yang pas untuk melihat sebuah kinerja, maka satu, terukur itu akan tercapai. Yang kedua, terstruktur. Struktur ini nanti akan dilakukan oleh siapa nih kerja-kerja ini? Dari kerja-kerja yang dilakukan itu, apakah sudah sesuai dengan job desk-nya masing-masing? Apa sih tujuan struktur itu? Kan untuk meringankan beban di masing-masing organisasi. Sebenarnya organisasi itu kan pimpinannya yang punya peran gitu ya, tetapi kan ada pembagian kerja yang dilakukan oleh para pimpinan kepada para staff-staffnya mungkin dan segala macamnya itu. Nah itu, jadi alur pengembangannya pun sama gitu. Alur pengembangannya satu, semakin lama orang di organisasi, nanti lama-kelamaan orang itu akan memahami ritmenya, dan yang kedua, orang itu akan komitmen dengan sebuah nilai pada organisasi itu, baik corporate culture maupun social organization value. Saya yakin semuanya akan berjalan beriringan gitu. Kemudian yang kedua dari Mbak Risa gitu. Tadi sudah menjawab insya Allah ya. Jadi apa sih yang bisa membuat orientasi dan segala macamnya tadi? Satu, kejelasan tujuan. Organisasi itu mau apa? Bisnis ya bisnis, sosial ya sosial. Organisasi itu mau punya tujuan apa nih? Bisnisnya nanti kalau sudah punya uang banyak mau apa dan segala macamnya itu juga harus terdefinisikan tuh. Jangan sampai nggak jelas lagi. Nggak jelas kabur akhirnya foya-foya doang. Matinya mati di bar misalkan. Nah itu kan jadi nggak bagus gitu ya. Organisasi sosial itu punya membentuk tadi ada kesadaran gitu ya. Berarti apa sih yang bisa membuat kesadaran itu? Salah satu yang paling penting tadi saya bilang adalah pembentukan komitmen dan ideologi dari organisasi sosial itu atau value-nya. Kalau organisasi itu punya value, biasanya organisasi ini akan dianggap sebagai sesuatu yang besar gitu ya. Dan orang yang masuk ke dalamnya itu akan senang saja gitu masuk ke dalam organisasi tersebut gitu. Begitu nggih Mbak atau Mas tadi yang bertanya. Kemudian yang kedua adalah Mbak Risa. Mbak Risa menyampaikan terkait gimana cara menggerakkan dalam pandemi gitu ya. Nah, organisasi bisnis maupun sosial itu semuanya harus adaptif terhadap
kinerja-kinerja kita dengan tantangan apapun. Justru dengan adanya tantangan seperti ini, itu yang akan membuat eksistensi organisasi itu teruji. Kalau masih kayak biasa-biasa aja ya nggak usah ada ujian gitu ya, itu bukan ujian gitu ya. Ujian kan kalau ada sesuatu yang kira-kira sangat susah, justru organisasi itu akan semakin besar gitu ya. Jadi saya teringat dengan perkataan seseorang gitu ya. Jadi kalau ada pukulan yang membuatmu tidak mati, maka itu akan membuatmu lebih kuat gitu. Jadi tempaan yang membuat orang itu nggak mati, maka selanjutnya orang itu akan jadi lebih kuat dengan tempaan itu. Jadi kalau pada saat seperti ini organisasi ini ternyata bisa melakukan terobosan yang bagus, terutama SDM-SDM-nya ini inovatif gitu ya. Bisa nggak sih Mas pengelolaan ospek dilakukan secara virtual gitu ya? Ya bisa, bisa aja gitu, gampang. LPM bisa nggak sih Mas pembelajaran virtual gitu ya? Pas pertama-tama dulu saya mengalami curhatan sangat banyak dengan ini ya pembelajaran nggak efektif. Tahsin masa melalui video Mas dan segala macamnya itu. Akhirnya sekarang gimana? Mau nggak mau kan kita harus tertantang gitu ya, harus tertantang. Gimana caranya kita harus punya sistem yang bagus gitu ya. Pengajar itu kita fasilitasi untuk mungkin datang ke kantor dengan koneksi yang bagus gitu ya. Kita sediakan platform media di YouTube dengan Instagram dan segala macamnya agar mereka yang ikut tahsin itu kalau tidak bisa ikut forum karena susah sinyal, mereka bisa ikut lagi di forum YouTube-nya gitu dan segala macamnya. Akhirnya inovasi-inovasi itu muncul gitu dengan adanya kayak gini. Bahkan mungkin subscriber atau followersnya LPIM tidak sebanyak sekarang kalau nggak pandemi gitu. Bisa jadi. Pun dengan teman-teman yang lainnya. Karena orang sekarang ini tertuju pada satu sudut pandang gitu ya. Piye caranya ben iso online gitu. Karena PPKM gimana lagi kita? Kita nggak bisa, pokoknya harus ketemu. Kalau nggak ketemu nggak bisa gitu misalkan. Ya kita harus lenting dengan kebijakan itu. Organisasi sosial gitu ya. Kecuali pada bab tertentu. Bencana alam misalkan. Bencana alam masa virtual? Tidak dong. Iya kan? Bencana alam harus turun gitu, harus turun menangani gitu, menjadi relawan dan segala macamnya. Yang apalagi nih bisnis ya bisa-bisa aja gitu. Saya sendiri mengalami kemarin biasanya ngantor saya pernah 1 bulan full pada saat Ramadan tahun lalu itu ini ya sama sekali nggak ada yang masuk kantor kecuali yang making dan yang tinggal di kantor. Jadi 2 orang saja gitu yang di sana. Yang lainnya kerja dari rumah gitu. Kita online kan semuanya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan dan bisa ini ya, bisa membuat kita mungkin dengan sekian banyak tantangan itu ada sesuatu yang membuat kita mungkin lebih kuat dalam organisasi bisnis itu gitu. Nah, jadi justru dengan adanya tantangan seperti pandemi ini akan membuat otak kita itu semakin berpikir kencang gitu ya. Apa sih yang bisa membuat akhirnya kita lebih bisa bertahan gitu ya? Ya inovasi. Kunci yang menurut saya paling penting inovasi. Yang membuat Nokia tidak berjalan itu kan inovasinya ya. Ya. Tapi terkadang inovasi itu juga bisa membunuh. Contoh, kita nyebut satu merek lagi nggak apa-apa ya, iPhone. Boleh. iPhone dikenalkan oleh Steve Jobs dalam sebuah forum, dulu apa ya, kalau tidak salah itu ID apa ya. TED Talks. Kalau tidak salah itu dikenalkan, itu dari riset yang bermacam-macam. Apakah orang masih suka dengan tombol kalau dikasih dengan smartphone itu gimana hasilnya dan segala macam. Di riset tuh inovasi itu harus dengan riset gitu ya. Inovasi bergerak tanpa riset itu namanya perjudian. Kita sedang berjudi nih. Bagus atau enggak ya? Kayaknya bagus deh. Ya kita ganti aja deh. Ah gitu. Itu tidak bagus. Makanya dalam setiap ini ya organisasi itu biasanya punya bidang lead bank atau penelitian dan pengembangan. Nah, itu biasanya sangat penting posisinya gitu ya. Kebanyakan organisasi sosial kita itu nggak punya lead bank. Kebanyakan ya, meskipun ada. Tapi kita tidak memiliki seorang analis untuk menggerakkan orang-orang kreatif gitu. Orang-orang kreatif biasanya itu bergerak tanpa data di tempat kita, di organisasi sosial kita gitu ya.
Padahal analis dan eksekutor ini mereka adalah dua pilar yang seharusnya punya hubungan yang sangat erat. Jangan sampai mereka itu dipisahkan hanya karena hanya karena mungkin kita menganggap salah satunya tidak penting gitu. Arsitek dan yang struktur petugas sipil gitu ya, satu sipil satunya arsitek, itu juga kedua-duanya itu harus ini. Arsitek membuat bangunan indah, tetapi mereka terkadang melupakan kekokohan struktur bangunan. Orang-orang struktur hitungannya itu yang penting bangunan itu aman, mau jelek mau apa nggak masalah, yang penting aman, hitungannya pas gitu ya. Kalau ada yang indah tetapi nggak sesuai dengan hitungan dari tim struktur ini, maka akan dihabisi habis-habisan gitu dalam sebuah rapat pembangunan itu. Nah, seperti itulah kondisinya. Kita harus punya lembaga lead bank sendiri, kita juga harus punya orang yang bisa mengeksekusi itu. Percuma juga kalau kita melakukan banyak penelitian-penelitian tapi ternyata eksekusinya ini. Itu pernah saya pikirkan dahulu gitu. Pernah saya pikirkan untuk membuat ini, membuat itu, agenda ini, agenda itu. Ya iya, semua orang bisa mikir gitu, tapi nggak semua orang bisa eksekusi. Makanya ada yang namanya 99% execution, 1% idea gitu ya. Ide itu bisa dimiliki semua orang gitu. Tapi eksekusi tidak dimiliki oleh semua orang. Gitu. Banyak ahli-ahli mungkin mengetahui smartphone itu akan menjadi suatu saat nanti akan menjadi ini teknologi ya, leading of technology gitu misalkan. Tetapi yang bisa melesaikan siapa? Steve Jobs, pembuat Samsung dan segala macamnya. Banyak orang yang mungkin saya punya konsep untuk membuat marketplace tingkat dunia gitu. Tapi ternyata yang asli siapa? Jeff Bezos dengan Amazonnya. Yang bisa masuk siapa? Jack Ma yang punya Alibabanya dan segala macamnya gitu. Ya kan seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin yang kemarin pernah ke podcastnya Om Deddy gitu ya. Ada Pak William Tanuwijaya. Ada juga yang salah satu orang yang mungkin kita anggap sebagai orang yang lumayan solih berada di bidang itu, dari Bukalapak gitu ya, Mas Zaki gitu. Ahmad Zaki itu salah satu orang yang punya komitmen besar gitu ya di dalam sebuah organisasi marketplace itu. Itu saja mungkin ya Mbak Risa, sama tadi siapa? Saya lupa yang pertama. Monggo, ada diskusi lagi? Monggo silahkan Mas Iqbal. Saya serahkan lagi ke moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya, insyaallah. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang biar pencerahannya lebih cerah lagi gitu kan. Ya nanti bisa mengeksekusi gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan dari SDM. Boleh mungkin teman-teman yang bertanya, silakan. Ada? Saya stop share aja. Biar bisa lihat chat. Oke. Monggo. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah ada? Oke. Intinya belum ada lagi ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Monggo kalau ada yang Ya, mau saya Mas. ditanyakan. Kalau tidak juga, alhamdulillah. Oke. Siapa ini? Mas Noval nih, Ustaz Noval. Masya Allah. Ya Mas, Afwan izin masuk Mas. J. Oh, silakan. Ya tadi kan berkaitan dengan komitmen ya. Itu kan ada ya komitmen dan tekad kayak gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya ya membangun komitmen itu agar apa ya terus stabil kayak gitu ya? Karena kan kita sebagai manusia imannya naik turun gitu ya. Nah makanya mungkin
ya meminimalisir lah iman yang turun itu agar tidak terlalu turun banget gitu ya. Agar amanah yang kita jalankan itu tetap berjalan, tetap maksimal kayak gitu. Itu sih Mas, mungkin membangun komitmen dan juga mengokohkan tekad untuk ya SDM seperti apa, terlebih lagi sekarang di masa pandemi seperti ini. Itu saja, terima kasih. Oke. Oh, Mas Yasin. Oke, siap. Kalau saya dari buku yang tadi saya referensikan itu, saya memiliki salah satu dua yang paling penting gitu ya dalam sebuah kita membentuk komitmen. Yang pertama adalah dan orientasi tadi ya, orientasi dan untuk membuat komitmen tadi. Yang pertama adalah pemahaman kita, cara kita bergerak, cara kita itu berpikir, cara kita itu membuat sudut pandang tertentu, ingin melakukan apa dan segala macamnya itu kan berada pada wilayah pemahaman gitu ya. Semakin kita memahami sesuatu, semakin kita tidak akan ragu-ragu untuk melakukannya gitu. Sebagai contoh, teman-teman kalau sudah memahami sholat, tidak ditinggalkan, maka teman-teman akan lakukan bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun kondisinya gitu. Karena teman-teman sudah paham gitu. Tapi bagi teman-teman yang nggak paham gitu ya, oh nggak apa-apa lah, nanti sholat bisa dikodok gitu ya. Nanti sholat bisa di ini kok, bisa dijamak misalkan, dan segala macam. Menggampangkan. Karena dia mungkin nggak paham gitu bahwa menunda-nunda sholat itu atau tidak mengerjakan sholat adalah dosa yang besar gitu ya. Dia mungkin belum paham atau apa sih dosa besar itu ternyata belum ada pada belum terpatri di hatinya atau di pemahamannya gitu ya, pada pola pikirnya gitu. Jadi kerangka berpikirnya itu belum terbentuk untuk memahami sesuatu. Jadi kuncinya satu pemahaman. Pemahaman yang kita lakukan kalau orang itu berkomitmen terhadap sebuah organisasi, maka yang kita lakukan adalah bagaimana organisasi ini membentuk komitmen dari seorang ini. Apa sih social value dari organisasi ini terhadap orang yang ingin kita bentuk komitmennya gitu. Contoh organisasi kita bekerja pada bidang dakwah misalkan. Maka orientasi yang kita lakukan itu seringkali berbicara pada bab-bab yang dakwah, terus kita orientasikan itu sampai benar-benar orang itu paham. Kita berikan pelatihan untuk bisa memahami langkah geraknya. Contoh memberikan dasar-dasar hukum pergerakan, bagaimana cara bergerak, fikihnya bagaimana, rambu-rambunya seperti apa, mengambil jalan keputusannya itu bagaimana dan segala macamnya itu. Itu yang bisa kita lakukan tuh untuk dilakukan. Yang kedua adalah mengorientasikan kalau bab dakwah terutama ya atau bab apapun saya pikir semua bisa dilakukan. Indonesia itu masih enak lah gitu ya, yaitu mengorientasikan apa yang dilakukannya itu tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi yang kita buat adalah keikhlasan gitu. Baru selanjutnya mereka kita lakukan untuk beramal tuh. Ya hampir sama kayak poin penting ibadah lah. Ibadah itu kan bisa diterima andaikan dua syarat terpenuhi. Satu ikhlas, yang kedua adalah ittiba'ur rasul gitu ya. Jadi ikhlasnya coba deh dilakuin gitu. Ikhlas itu apa? Bisa dibahas di forum-forum teman-teman gitu ya. Ada yang mungkin ini ya, ikhlas itu nanti bisa mengorbankan apapun loh, bisa memunculkan pengorbanan gitu. Dengan dia ikhlas untuk menghidupi sebuah organisasi, maka dia akan sampai mengorbankan receh terakhir di dompetnya itu untuk diserahkan kepada organisasi itu. Karena dia tahu saya berkontribusi di organisasi ini itu sesuai dengan jalan yang insya Allah benar gitu. Satu jalan dengan kebenaran dan satu jalan kebenaran ini insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan saya gitu. Maka yang saya terakhir nih yang saya punyai untuk Allah gitu, bukan untuk organisasi aja gitu, tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Orientasinya kan ke sana terus tuh. Jadi orang itu tidak akan merasa bosan untuk memberikan sesuatunya untuk organisasi gitu. Sama juga dengan pemahaman tadi. Kalau orang itu paham gimana sih orang itu yang sudah malas untuk berorganisasi kemudian kita ini. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita kan kita biarkan saja orang itu lepas gitu ya dari organisasi. Allah nggak penting ini. Toh kalau dia pergi dari organisasi malah organisasi semakin
semakin ringan gitu, karena kita nggak harus capek-capek lagi terhadap orang-orang yang malas berorganisasi gitu. Tapi sebaliknya yang kita lakukan adalah untuk merangkul kembali orang-orang yang kayak gitu. Barangkali 2-3 tahun malah orang-orang seperti ini akan menghidupi organisasi gitu ya. Sekarang mungkin mereka karena belum paham saja gitu, belum paham, akhirnya mereka ingin meninggalkan gitu. Tapi kalau mereka semakin lama semakin ditempa gitu ya, tadi ya kalau mereka ditempa di organisasi itu tidak membuat mereka mati, insya Allah mereka akan jadi semakin kuat gitu, akan kuat terus. Nah, mungkin seperti itu. Kuncinya 2 tadi, mungkin ya kalau sudut pandang yang pernah saya lakukan, bentuk pemahamannya supaya bagus, dikumbah, kalau istilahnya ini ya, dikumbah, dipesusi gitu ya, dijemur dan segala macamnya itu sampai dia benar-benar kering gitu. Selanjutnya adalah, mau nggak mau, ya ini kita berikan orientasi supaya dia itu punya tujuan yang jelas, bahwa apa yang dilakukannya itu ya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sih. Mungkin itu nggih, Mas Noval. Terlalu Mas. terlalu normatif kayaknya ya. Ya karena organisasi organisasi sosial kayak gitulah, nggak jauh gitu ya. Organisasi bisnis ini yang ngalur gitu ya. Ngalor ngidul. Itu organisasi bisnis. Itu mungkin J. Gimana syukron Mas? J, Afan. Oke, baik teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung acara ya. Sudah 9.12. Mungkin untuk ada closing statement dari Mas Yasin sedikit. Oke, closing statement saya cuma satu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apunten kalau ada salah. Oke, baik teman-teman sekalian. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jazakallah khairan kepada Mas Yasin yang sudah menyampaikan materi ya, sudah menyampaikan DM rinci bahasan dijelaskan ya 2 point of view dari sudut bisnis dan juga dari sudut organisasi sosial gitu ya. Alhamdulillah kita sudah ini ya di penghujung acara. Baiklah, seperti itu teman-teman sekalian, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap hadir gitu ya, tetap ada di grup, tetap hadir untuk minggu depan gitu ya, karena kita ke depan akan ada dibersama oleh Mas Adis ya, berapa nanti sampai tadi kita sudah dari empat pembicara kemarin, kita sudah berbicara tentang bagaimana diri kita gitu ya, amanah beramanah, yang kemudian kita mencoba berkomunikasi efektif dalam berorganisasi, yaitu 1 dan 2 arah gitu ya. Kemudian kita membentuk sebuah tim gitu ya, yang setelahnya kita memanage sebuah tim gitu ya, memanage pengembangan SDM. Selanjutnya kita akan berada di zona luar gitu ya, zona di mana zona orang-orang lain gitu ya, yang akan kita tarik gitu ya, akan kita ajak gitu ya dengan marketisasi dakwah gitu ya, atau bagaimana kita mengenalkan dakwah kepada banyak orang gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau begitu saya sebagai MC, saya minta maaf jika ada kesalahan, ada salah kata gitu ya kepada teman-teman semua, atau ada yang menyinggung. Kita tutup upgrade yourself pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah.